maksudnya nggak mungkin gitu. Aku berusaha berpikir logis, anjing nggak mungkin. Cuman ada satu malam. Jeng. Selamat datang Just Joking Meeting. Selamat datang di Just Joking Meeting. Selamat datang di Just Joking Meeting. Serius, Fel. Serius, Fel. Bisa serius gak? Sorry. Selamat datang di Just Joking. Oke. Jadi kenapa nih kita pakainya hari ini gelap-gelap banget ya? Enggak, kita pembawaan begini kita mau harus serius banget. Serius ya. Kita karena mau ngomongin topik apa? hidayat. Itu boleh sih. Gue kesalahan. Oh, ini trauma. Ini guest star kita nih. Iya, ini guest star kita. Ayo dong. Banyak nonton hari ini. Oke. Silakan perkenalin diri, nama, kelas, dan nomor absen. Nomor absen. Status? Single. Nama lu siapa? Nama lu siapa? Kenapa lu jual diri sekarang? Bentar nih. Nama dulu. Iya. Nama siapa? Nama dulu ya. Nama aku Nicholas. Kelas. Dari Banda Aceh. Jauh-jauh. Impor. Anjing jangan main-main lu. Tapi tadi status single. Single. Masih Ready to mingle nggak? Kalau ada yang cocok kenapa enggak? Itu jawaban bagus. Instagram di bawah sini ya. Masih mau nyari yang cocok dulu. Nggak kayak Feli asal masuk yang penting. Asal masuk ya gitu. Ya ampun, nggak boleh gitu. Nggak, kita harus kembali ke topik karena intro kita terlalu lama. Serius. Jadi Kita selalu terlalu lama, jadi langsung aja. Hari ini kita mau ngomongin apa nih, Nicholas? katanya lu mesti nanya gua. Lu mestinya nanya gua. Wasit. Gua hostnya. Iya gua. Astaga. Soalnya kehalang kegantengannya Nicholas nih. Aduh. Paling bisa. Enggak, Feli tuh setiap ada guest digodain aja. Dia bener-bener kayak tebar jala aja gitu, siapa yang dapet sikat boy. Enggak, amit-amit lu tuh jangan kayak gitu deh. Iya, Lu kan oke. cuma bikin guys kita comfortable. Iya, horor. Jadi Jangan jual diri gue kayak gitu dong. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih sama Rio? Jadi kita hari ini mau ngomongin horor, Feli. Iya, lu jangan banyak ketawa. Kita jadi enggak serius. Oke, kita jadi mau ngomongin horor. Oh, ya. Jadi- Kalau boleh tahu kenapa kita ngundangin Nicholas nih? Oke, jadi kenapa kita ngundang Nicholas? Karena kemarin setelah dia dan editor kita ngobrol-ngobrol, Wih. kita punya agent Punya agent ya. punya agent kita. HR agent ya. Iya, udah cukup. Iya, lanjut kok enggak Jadi setelah tiba-tiba gue di call, Oke. bos, anjay. Bos. Mau keren Kok tuh gue MC kalau malah nggak call gue nggak kayak gitu? bawahan gitu. Udah itu bercanda mulu aja. Sorry. Oke, jadi kemarin MT bilang, Iya. wah ini Ada yang cakep nih, udah cakep, bisa lihat Bukan. Six Sense nih, gitu. Dia ngomong gitu, coba. pokoknya bilang katanya Sumpah. ngentot lu katanya Nicholas ini punya indera yang lebih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu, disclaimer silakan dulu. monggo Siap, disclaimer. monggo. Aku nggak pernah bilang aku punya indra keenam. Iya. Cuman kebetulan aku punya banyak pengalaman. Terus katanya aku punya keturunan. Oke. Cuman nggak pernah ada yang bilang aku benar-benar punya indra keenam. Oke, nggak pernah. Tapi keturunan tuh maksudnya jadi salah satu keluarga kamu Iya, punya. apakah Benar. jadi bokap atau nyokap lu atau udah rada jauh? Karena gue percaya itu emang turunan. Sebenarnya bermula dari kakek buyut aku. Kakek buyut, oke. Iya, Kakek buyut tuh dari kakeknya punya papa. Kakeknya punya kakek lah. Iya. Oh, kakeknya punya kakek. Iya. Tinggi Gitu banget. lah. Oke, lanjut. Terus gimana? Singkat cerita dia tuh tabib dari Kalimantan gitu, Kalimantan Barat lebih tepatnya. Sorry potong, tabib itu apaan sih sebenarnya? Gue jujur nggak tahu nih. Tabib itu kalau kalian tahu dukun nggak? Tahu. Ya, Ya, orang pintar gitu. orang Iya, pintar iya. gitu punya ilmu gitu. Oke. Katanya kakek buyut aku tuh apa namanya? Kayak tukang urut. Iya, semua. Bukan tukang urut. Tukang urut, maksudnya tukang pijat gitu. Tukang pijat plus gitu. Ini mau ngomongin horor nih, bikinnya kayak serem gitu dong. Sorry. Lebih kayak tukang urut patah sambung tulang, kalau kalian pernah dengar gitu. Oh. Ya, gue jujur kayaknya gue rada tahu bahwa ada orang yang kayak pijat.
kayak apa namanya pijet-pijet gitu emang kayak punya bakat Punya bakat, tersendiri. iya bener banget. Ya cuma itu katanya balik lagi. Oke. Tapi gue Terus- lumayan percaya sih, soalnya dulu gue kan salah satunya marching brass kan. Iya. Nah pas marching brass tuh dulu tukang urut kita, dia tuh ceritain kalau misalnya tuh dia tuh yang salah satu yang ngelindungin kita juga kalau misalnya lagi apa sih namanya, lagi latihan. Soalnya kalau misalnya latihan kita biasanya kayak di tempat-tempat yang kayak buat TNI gitu kan. Soalnya harus yang gede lapangannya. Terus dia tuh kadang-kadang yang suka ngejagain kita gitu, karena dia yang bisa lihat dan bisa ngerasain dan yang bisa ngatur juga gitu. Nah, itu berawal dari kakek lu. buyut. Kakek Benar, buyut, sorry. benar. Tapi apakah di keluarga lu yang lain itu tuh ada yang bisa ngeliat juga? Sejauh ini aku kurang tahu. Oke. Tapi yang setahu aku cuma mama. Oh. Cuma dari mama. Deket banget sama mama lo berarti. Iya. Lumayan. Itu deket banget sih, Dekat, kalau kayak iya. gitu. Jadi awal ceritanya aku mulai ngerasain hal-hal yang begini. Iya, gue penasaran tuh. Awal ceritanya kenapa lu bisa sadar tiba-tiba? Iya. Umur berapa nih, umur berapa? Sebenarnya aku ngeliat hal-hal begini tuh dari TK gitu. Oke, Oh, dari buset. kecil. Oke, berarti TK. Dari TK, berarti tapi itu kecil cuma banget. sesekali doang, Iya. nggak yang parah-parah banget atau gimana. Nggak setiap Yang hari horor, kayak nggak, lihat nggak, gitu nggak, lah ya. nggak. Jadi awalnya itu SMP kelas 9 kalau aku nggak salah, SMP kelas 9. Mhm. Itu tuh awal mulanya itu cuman suara. Suara. Semua tuh bermula dari suara. Semua itu bermula dari suara. Oke. Jadi aku nggak tahu ya kalau kalian pernah dengar feng shui nggak? Pernah, Ya, suara tahu dong. Itu mah tiap Feng shui. hari gue liatin. Nah, posisi kasur, Oke. posisi kasur aku itu jadi bagian kepalanya tuh langsung jendela besar. Itu nggak Itu boleh. boleh. Itu nggak gua Iya, tahu. iya, Gua benar-benar, tahu itu benar-benar, nggak boleh benar. tuh. Ya, yang penting berbau dengan feng shui gitu. Iya. Terus ada satu malam gitu kayak diketokin jendela aku. Pas udah tengah-tengah jam 12 atau enggak, kalau nggak jam 12 selalu jam 3 pagi. Ketok tok tok gitu. Iya, Jam, 3 kali. jam 3. Selalu 3 kali. Tok 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 gitu ya. Iya, cuman tak down. Oh. Lu Cuman pernah penasaran kayak ngecek gitu? Keluar enggak lihat karena Tapi dia karena, masih kecil karena loh, ya. secara manusia normal kita masih mikirnya apa? Angin paling. nggak mungkin Enggak kita Enggak satu sih. kali dong. Gue kalau misalnya kayak gitu gue mikir setan sih. Kenapa? Enggak ya, karena gue takut aja. Tapi yang aja. Tapi kalau ketok biasanya kalau misalnya di film-film pun juga ketoknya 3 kali. Itu benar nggak menurut lo? Aku nggak tahu, tapi dari Kebetulan ya? pengalaman aku ya cuma 3 kali. Oke, tok tok. Dari tok pengalaman gitu aku cuma 3 kali. Hmm. Terus ya balik lagi sebagai manusia normal aku mikirnya tuh cuma paling angin Ya. atau apa gitu. Coba mikir dari luar. logis lah. Ya, Logis, mencoba ya. untuk berpikir logis. Terus selanjutnya dari situ awal mulanya itu tuh mulai tuh tiap malam tuh kayak dengerin kayak ada suara anak-anak jam 12 malam. Ya, rame gitu, rame kayak lagi main bola di depan gitu Oh karena anjir. jadi rumahku tuh kayak di gang kecil gitu. Oke. Ngerti nggak sih? Jadi, Iya, jadi iya. kemungkinan anak tetangga gitu sering main gitu Iya. kan. Iya. Jadi aku juga masih mikirnya gitu. Dan aku nggak pernah ngomongin ke mama aku atau gimana. Dari situ mulai ada suara lain lagi kayak misalnya bangunan roboh. Anjing. buset. Ini sumpah ya. Ini Iya, 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 maksudnya iya. Bukan roboh. kalian bebas gitu. Kayak mau percaya apa Percaya enggak. enggak Iya. ya? Percaya apa enggak itu terserah kalian. Mhm. Tapi itu yang aku dengar pada malam itu. Mhm. Terus ada suara kayak cewek ketawa. Buset. Terus ada kayak suara Build up gitu ya berarti ya. Dari awalnya cuma ketok doang. Iya, terus iya, tiba-tiba iya. jadi kayak rame gitu-gitu ya. kayak step by step, Step gitu by step. tuh. Oh. Kayak step by step. Terus aku nggak tahu ini kayak orang main piano gitu di iya gitu. Aku nggak ngerti. Jadi aku anggapnya tuh kayak ya Orang normal. musik Belanda. Iya. Wah. Tapi Wah, di pas jadi gini, pas denger suara tuh aku udah mulai kayak ini kayak Bukan. Udah iya, aneh. kayaknya Iya, udah aneh aneh, lah, udah aneh nih. Tapi pas gue penasaran, at least pertama kali lu takut gak sebenarnya? Apa lu mikir kayak paling normal gitu doang? Jujur awal-awal kalau cuma denger suara gitu-gitu aku nggak Masih takut, normal masih, lah ya. masih biasa Iya. lah gitu. Maksudnya nggak mengganggu kan. Maksudnya Iya.
latar belakangku juga Buddhis, aku tahu mereka ada gitu. Karena aku percaya mereka ada. Iya. Jadi ya aku pikir ya udah kalian ya aku gitu. Iya. Yang penting nggak saling ganggu ya udah. Maksudnya kayak beda alam ya Bener, udah lah, bener. main sendiri-sendiri aja gitu Kecuali ya. kalau kan? misalnya kayak yang menurut gua kalau misalnya di lingkungan lu yang masih kayak banyak anak-anak kayak ngobrol, terus ada bangunan rubuh gitu-gitu kan masih yang di sekitar lu gitu kan. Jadi Tapi make kalau misalnya sense. udah musik, Iya. itu lu pertama kali ngebuka atau lu kayak gimana perasaannya pas itu? Ya coba habis musik. Pas musik gitu. itu. Iya. Pas musik itu jujur nggak seberapa takut sih. Oh, Karena balik lagi karena aku percaya mereka ada, jadi menurut aku biasa. saja. Iya. Oke, oke. Terus maksudnya kalau kita lihat dari daerah aku Aceh, maksudnya kan itu bekas tsunami ya. Oh, benar juga. Ya jadi kayak hal-hal seperti ini itu kayak lumayan biasa Normal. gitu. Oke. Normal. Maksudnya kalau nongkrong sama teman-teman juga sering cerita lain-lain. Jadi itu hal yang normal dan aku nggak pernah ngerasa kayak takut sendirian atau lain. Karena aku terbuka juga sama yang lain. Jadi lu cerita, Oh, jadi teman-teman cerita juga gitu. ya. Jadi teman-teman lu juga ada yang beberapa yang bisa ngelihat juga berarti. Bisa ngerasain. Bukan nggak bisa lihat, tapi lebih excited aja denger cerita-cerita begini. Iya, Ah, tapi iya, sendiri iya. jadi nggak pendem sendiri Iya, kan. iya, Iya, itu lebih lega. Harus diluapin Bener, lah bener, ya. bener. Benar-benar. Juga satu sisi pasti orang-orang yang sering berhubungan dengan mereka nih, Iya. kalau gini mas aku, kayak mungkin ada beberapa orang tuh takut untuk cerita hal-hal begini, ngerti nggak sih? Gue percaya itu sih. Karena pasti orang mikirnya, lu gila lu. Ini orang aneh. Iya, aneh nih. Iya, benar-benar. Atau Takut nggak dijudge lah. bener atau nggak kayak hal yang simple kayak lu buat cari perhatian aja. Oke, Oh, ya iya. ampun. Oke, Jadi oke. kayak caper. Benar. Iya, benar-benar. Dan syukurnya aku maksudnya teman-teman juga nggak ada yang Suportif lah ngejudge, ya. ya suportif juga kan. Juga aku pikir ini nggak hal yang gimana Gimana. ya, sampai Iya. di support aku cuma pengen cerita aja Oke, gitu. oke. Fair. Dari situ, dari dengar suara-suara, masuklah sleep paralysis. Kalau kalian Sleep paralysis. Ini kan apa? Ketindihan. Ketindihan. Nggak ketiban. Ketiban sekali doang, boom. Sorry. Ketindihan. Benar. Ketindihan. Awalnya Ketindihan tuh serem banget loh menurut gua. Jujur banget. Coba ketindihan aku nggak tahu ya. Kalian pernah nggak? Gue pernah sekali. Gimana rasanya? Tapi iya beneran paralyzed. Tapi gue waktu itu, at least itu mimpi gue lumayan lucu. Oke. Jadi gue ada punya temen, dia anjing banget, mukanya jelek banget. Beneran mukanya jelek Jahat banget. banget. Gue pernah bilang Jahat temen deket gue. Terus habis itu, gue literally mimpi, gue lagi boncengan motor sama dia di gang-gang Bali gitu, gue inget banget. Terus dia peluk gue kenceng banget. Anjir. Dia cuma peluk gue, tapi ini masih temen gue. Oke. Jadi gue nggak takut sama sekali. Terus gue kayak coba begini, kayak gerakin gue lagi tengkurap gitu. Terus kayak begini, nggak gerak sama sekali kan. Terus akhirnya gue bangun masih nggak bisa gerak. Terus kenapa lu harus emphasize temen lu jelek banget? Karena kagak makanya. Maksudnya gue apa? Iya nggak? Gue apa bilang ke temen gue besokannya, tuh dulu. Terus saking jeleknya apa masuk mimpi gue, gue apa sleep paralyzed Jahat banget Aji. Tapi gue nggak pernah sleep paralysis yang gimana banget sih. Oke. Karena nggak tahu, gue emang kayaknya rada nggak peka orangnya. Oke. Terus jadi kayak, tapi gue pernah yang kayak saking abis ngobrolin tentang ketindihan sama temen gue, dan itu terjadi bahkan di Kanada gitu. Oke. Terus kayak abis itu gue malah jadi kayak ngerasa ketindihan, tapi gue nggak tahu itu benar ketindihan atau nggak. Tapi gue kayak gue bangun tapi gue nggak bisa gerak gitu. Oke. Kalau lu Tipikal gimana? gitu. Aku tanggepin Feli dulu. Oh iya sip, monggo. Lah lu mau tanggapin punya gue? Iya. Ih takut banget. Enggak. Enggak. Aku Aku bukan cenayang nggak kalau dijelasin. aku bukan cenayang. Gue penasaran. Enggak, maksudnya biar Salah pada ngomong. ngerti gitu. Oke. Sleep paralysis itu kan nggak selalu berbau dengan setan. Iya. Dan itu ada ilmiahnya kan. Kita kecapean. Bisa kecapean. Kita banyak Ya pikiran oke. dalam. Ini gue terima. Oke. Yang kedua menurut aku itu bisa sugesti. Kayak kalau ke Feli kan ngomongin semua orang. Iya, mungkin itu karena bisa sugesti. kebawa sugesti. Iya. Lu takut duluan kan. Iya, gue udah takut duluan. Jadi sebelum tidur gue kayak gue gak boleh ketindihan gitu. Ya, Makanya sih. masalahku dengan dengan aku cerita begini bukan berarti maksudnya segala hal yang aneh-aneh itu selalu berbau dengan Setan. Iya, benar. Betul. Gue itu percaya sih kalau itu ya. Bener-bener. Tapi lu ketindihannya gimana waktu itu? Aku nggak tahu Rio, tapi kalau aku
aku tuh kalau ketindihan tuh nggak bisa, agak susah narik nafas gitu. Bukan cuma nggak bisa gerak gimana, cuman bener-bener rasanya Rada sesek. Gue juga. Kayak tertekan. Iya, Iya, kayak gue ada juga tekan kayak gitu. makanya gue sampai merasa dia tuh ganggu banget karena dia meluk gue kenceng banget. Iya, gitu, Iya, gitu. Lu bayangin, aku harus gitu tiap hari. Itu tuh tiap hari. Bener-bener tiap hari. Berapa Jadi lama tuh? ada sebulanan gitu. Buset. Sampai bener-bener aku udah nggak tahan, baru aku kasih tau ke mama aku. Hmm. Gitu tuh awal mula ceritanya tuh. Oke. Jadi awal sleep paralysis-nya itu masih normal, kayak satu malam cuma sekali. Lama-lama tuh lebih kayak dalam satu malam maksudnya. Itu tuh bisa sampai 3, 5, 4, 5 kali gitu. Beronde-ronde, bro. Iya, gitu. Jadi setiap lu mau kayak fase-fase udah mau tidur gitu. Iya. Tau nggak, kayak tidur ayam gitu. Iya. Kayak tidur ayam, itu tuh ketindihan pasti. Buset. Yes, pasti. Itu Ini balik lagi, mau percaya nggak percaya. Ini pengalaman Ya, lo. pengalaman aku. Pengalaman lo, Iya. ya. Bisa aja aku berimajinasi, bisa aja sugesti, bisa aja aku takut. Oke. Itu semua kemungkinan bisa, ngerti nggak sih? Oke. Cuma kalau dari hasil yang aku baca-baca artikel, Iya. aku research dari agama aku sendiri, ini ada berbau dengan makhluk-makhluk seperti mistis. Oke. Jadi lucunya, aku tuh pas sleep paralysis, aku tuh baca ayat Buddhis bisa lepas dari sleep paralysis itu, ketindihan itu. Aku doa Bapa Kami, karena kebetulan aku sekolah Kristen. Oke. Wah, lu lumayan broadcast ya. Saking capeknya lu minta ke semua Tuhan, bebas ya. Bener. Siapa aja yang mau denger gua ya. Maksudnya di saat itu mungkin karena masih SMP ya, Iya, masih SMP, masih nggak apa-apa. banget. Jadi aku pikir selagi begini kenapa nggak coba-coba? Iya. Mana bener gitu kan? Gua dulu, lu mending lu lagi begitu. Itu nih orang tua. Dulu gua pas ujian, kayaknya gua nggak mungkin pass nih. Jadi gua doa broadcast ke semua agama, gua broadcast apapun deh Tuhan, gua coba bantuin saya. Wah, gila juga. Tapi oke. Terus habis itu kayak gitu lu baca. Pakai doa Bapa Kami bisa. Cuma Katolik aku nggak tahu perbedaan Katolik sama Katolik Bapak Kami juga. Bapak Kami juga. sama nggak? Sama. Bapak Kami di Bapak Kami yang ada di surga, dimuliakan Dimuliakan namamu. namamu. Ya, dikuduskan itu zaman dulunya gua. Oh, zaman dulu lu. Iya, jadi dulu gua ada kayak dibikin versi lebih singkatnya lagi. Oh gitu, oke. Iya, Oke, tapi lanjut. Nunggu ajan subuh juga itu manjur. Makanya aku selalu tidur jam 5 pagi nunggu ajan subuh. Buset, lu tidur jam 5 pagi. Iya. Karena gua nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa tidur. Tapi kan lu mau sekolah jam 7. Ya gua takut. Dia takut. Ya, mau gimana, Vel? Lu mau tidur, tapi nggak dikasih tidur. Oh, benar juga. Jadi kayak ya udah Jadi kita nggak bisa main tidur aja lah juga. gitu. Iya, semacam itulah. Oke. Semacam itulah. Oke. Tapi gua merasa, lu pernah lihat gak sosok yang nindihin lu gimana? Sosok yang nindihin aku enggak, tapi penunggu rumah aku pernah lihat. Wih, buset. Dari mimpi juga lihat secara langsung. Oke, itu nanti ya, itu nanti. Itu nanti. Nah, Tapi kita kelarin. nyokap lu pas dinihan ini nyokap lu ngomong apa? Iya. Aku tambah sedikit lagi cerita. Oh, boleh. Lanjut. Jadi peak aku merasa terganggu banget dengan ketindihan itu tuh rasanya gini. Ketindihan udah terakhir masalah gue. Oke. Ngerti nggak? Ya ngerti. Maksudnya mau habis nih. Ngerti. Udah mau habis nih, maksudnya aku udah mau kelarin masalahku, kasih tau ke mama aku dan lain-lain. Itu ketindihannya itu bukan cuman ketindihan doang, tapi pada saat itu tuh rasanya tuh aku kayak mau dibawa ke alam mereka, ngerti nggak sih? Buset. Jadi kalian tahu kan, maksudnya yang aku percaya juga, yang aku pernah bahas sama MT. agen kalian. Oh iya. Terima kasih ya, agen saya. Agen kalian. Video editor iya, Iya. film iya, Agen iya, lanjut. Iya, aku bahas ke agen kalian. Maksudnya makhluk-makhluk begini itu kan sebuah bentuk energi, kayak Iya. radio ada frekuensinya, Iya. ngerti nggak sih? Jadi menurut aku di saat aku ketindihan ini, aku tuh berada hampir di frekuensi yang sama, makanya aku bisa kayak dengerin mereka semua, ngerti nggak sih? Jadi semuanya campur aduk. Pas aku ketindihan ada suara anak-anak itu yang aku cerita di awal, yang aku dengar. Ada suara bangunan roboh,
ada suara musik Belanda, musik klasikal sih lebih tepatnya. Oke. Musik klasikal itu ada suara cewek ketawa tuh campur aduk gitu kayak Kayak lu Pusing lagi banget, bener-bener lu ya pusing pusing gitu. Iya, Pas lu kedengeran lu semua pusing semua ditabrak gitu. ya gitu. Nah, menurut aku tuh udah mengganggu banget gitu. Aku pengen tidur. Ya balik lagi aku tidur Iya. jam 5 aku mau sekolah, lain-lain. Aku dulu juga main basket kan. Oke, Ya, wah, pasti mati sih. perlu, Iya, iya. perlu istirahat yang cukup dong. Baru di situ aku mikir aku udah nggak bisa kayak ini nih. Aku nggak bisa. Aku ngomong ke mama aku. Baru mama aku di situ buka suara. Dia tuh juga lihat yang hal-hal yang aku lihat dan dia juga dengar apa yang aku dengar. Wow. Jadi lu baru tahu. Jadi aku baru tahu mama aku sebenarnya Juga bisa. Juga bisa. Punya tapi- rasa lah yes. gitu. Tapi dia nggak pernah mau cerita karena nggak mau bikin anak-anaknya Takut. Oke, Make oke, sense. Dia. ngerti, Iya. ngerti. Make Baik sense. lagi ya kalau itu bisa jadi karena sugesti kan. Benar. Hal-hal begini. Benar. Jadi mama aku tuh simpan sendiri gitu. Iya. Setelah itu mama aku coba cari, kalau orang Aceh ngomongnya tuh orang pintar, Iya. dukun. Dukun. Orang pintar pertama bawa ngomong kayak tukang tipu itu ya. Iya. Aku juga nggak tahu. Tukang tipu. karena Oke. karena nggak berhasil gitu. Oke. Nggak berhasil, masih diganggu. Oke. Dukun kedua lumayan bisa dipercaya. Oke. Karena dia reveal sesuatu dari hidup mamaku yang mamaku sendiri nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Nah, lumayan trusted nih dukun nih. Trusted. Lumayan trusted. Ada tiernya Sebenarnya ya? boleh buka sih ceritanya soal apa. Jadi yang dukun kedua nih langsung bilang ke mama, kamu dulu pasti ada kakek-kakek pakai baju putih kayak ulama kasih tahu kamu suruh pergi kan. Anjing. Terus mamaku diam dulu bentar. Dia diam dulu. Iya benar. Baru mamaku cerita ke semua jadinya. Oke. Iya dulu sebelum tsunami itu tuh ada kakek-kakek di sebelah dia kayak kasih tahu ke dia gitu. Kayak pergi air udah Mau datang. Udah mau datang. Terus mamaku berandai-andai kan. Maksudnya gimana air naik itu, dia nanya ke kakek-kakek itu. Terus dia nengok ke sebelah udah nggak ada. Terus dari situ mamaku ya bawa kami semua anak-anaknya masih cuma aku seorang sih yang lahir. Oh. Anak doang ya, bukan anak-anak ya. Anak doang. Anak-anak, ya. Iya. Bawa ada ke satu gedung di belakang rumahku gitu, detailnya gitu. Sebenarnya jujur ya, aku lupa udah bawa berapa banyak dukun. Iya, pokoknya. Tapi paling terakhir Paling terakhir itu bawa dukun dari Medan, dari kota sebelah. Import juga. Impor, Buset. impor. Anjir, Barang emang bagus dukun nih. impor, iya. Katanya sih barang bagus. Oke. Udah separah itu ya, udah kayak terlalu baik dukun sampai lu harus impor. Iya. Iya, kalau menurut aku sih semuanya tukang tipu ya. Kagak ada yang bener gitu. Iya, makanya kan orang bilang kenapa dukun dibilang orang pintar karena yang datang-datang ke sana orang-orang goblok. Oke, itu kenapa? Iya, maksudnya kayak tiga dukun nih Iya. nyeritain hal yang berbeda-beda semua. Oh. Ngerti gak sih? Tapi bener on point, enggak? Jadi gini, kata dukun kedua nih, dia sampai nggak bisa bilang ada berapa banyak makhluk halus yang ada di rumah aku. Tapi lucunya, makhluk halusnya itu cuma ada di lantai 2, nggak ada di lantai 1. Kenapa? Katanya lantai 1 tuh ada penunggu yang besar yang aku lihat. Iya, oke. Nah. Ya nanti aku bakal Iya. ceritain. Di lantai 2 katanya itu gara-gara aku bawa mereka pulang. Oh. Salah lu sekarang. Iya, katanya itu salah aku. Salah lu Lu kan. disalahin. Iya, aku disalah-salahin nih. Iya, makanya. Lu Aku salah-salahin nih. Makanya dia punya personal lagi Iya, kayak tukang makanya. tipu lu semua ya. Coba, kenapa? Marah dia. Lu tahu nggak Baper. kenapa lu bisa bawa mereka pulang? Jujur nggak tahu. Katanya sih karena aku pulang maghrib. Oke. Katanya. Tahu. Tapi menurut aku sih enggak sih. Cuci kaki ya Gara-gara cuci kalau kaki, bang. iya. Coba katanya gara-gara aku bawa pulang satu, jadi yang lain ngikut. Yang lain ngikut. Tapi di antara nggak tahu berapa banyak tuh setan, cuman satu yang nggak suka sama aku. Oh. Yang Cuma lain satu. CS. Yang nggak tahu CS atau apa. Wah, CS gua aja kira ini. Mereka mungkin cuma numpang aja, aku nggak tahu. Oke. Katanya gara-gara aku suka gangguin temen di sekolah, jahil gitu. Oh. Nggak pembuli. Iya, cuma iseng aja. Iseng aja. Nggak pembuli tuh iseng aja. Iseng aja.
cuma iseng aja. Ah. Dia nggak suka, makanya dia gangguin aku. Oke. Ya, menurut aku alasannya sepele banget ya. Karena nggak jelas Nggak jelas, setan anjing. Nggak aja. jelas ya. Nggak jelas. Oke. Terus dia yang tiap malam nindihin aku. Oh. Tapi Iya. lu pernah lihat? Iya, tapi lu pernah lihat gak nggak sosoknya? pernah lihat. Oke, nggak pernah lihat. Tapi Sosoknya nggak pernah lihat nih. nah, gue penasaran sama yang jagain lantai 1 rumah lu. Tapi tuh orang pinter tuh kayak gini tuh cuma buat ngeliat doang, mereka nggak ngusir. Ya, Kadang mereka tuh belum tentu punya powernya. nggak, mereka kan banyak ilmunya, katanya dipakuin lah atau nggak dibawa pergi, dibuang entah kemana. Ntar aku juga nggak ngerti ilmu mereka. Iya. Karena setiap agama kan ilmunya beda. Benar. Pernah nengok kayak kalau harusnya kalian umurnya nonton dunia lain, 2 dunia di Iya, kelas iya. 7 dulu. Iya. Ya mereka pakai ayat-ayat Muslim. Kalau muslim kayak kursi kan? Ya something like that. Iya. Kayak mungkin di film-film Hollywood, Exorcist, Katolik, Iya. lain-lain gitu. Hollywood anjing keren banget lanjut. Terus lanjut. Udah impor Kanada. Iya udah impor ke mana sih? Terus di situ kagak ada yang berhasil. Aku ngomong ke salah satu guru Buddhis aku gitu, guru sekolah minggu, Ya. guru sekolah minggu. Terus dia cerita, ada satu cerita di Buddhis, ada satu pangeran, lupa aku nama pangerannya. Jadi pangeran ini itu juga di teror, istananya itu di teror, kayak dia dengar suara-suara, kurang lebih sama. Ya. Jadi sang Buddha tuh kayak kasih advice Ya. caranya untuk biar tenang. Mhm. Jadi di Buddhis ada salah satu apa namanya kegiatan, aku nggak tahu tuh. Iya. Ritual namanya pelimpahan jasa. Oke. Oke. Itu ngapain tuh? Jadi pelimpahan jasa itu kayak lu berbuat baik. Lu berbuat baik, kebaikan lu itu lu doain untuk makhluk-makhluk yang menderita. Oh, oke. Karena kami percaya kami bisa reinkarnasi Iya. menjadi makhluk-makhluk itu kan. Iya, iya. Jadi ada namanya pelimpahan jasa. Oke. Kenapa ada pelimpahan jasa? Dan juga kenapa manusia lebih spesial? Karena kita sebagai manusia tuh bisa memilih buat baik atau mau buat jahat. Oke. Betul. Tapi kalau lu udah terlahir jadi setan, makhluk halus, Iya, itu nggak lu bisa. nggak banyak pilihan. Oh. Lu nggak banyak pilihan tuh buat baik. Makanya hewan juga, kami juga percaya kami bisa reinkarnasi Iya, jadi hewan. iya. Iya. Gua percaya. Kenapa hewan itu salah satu dari makhluk penderitaan? Iya. Karena lu susah gitu untuk Nggak bisa buat baik. ngapa-ngapain. Iya. Lu nggak bisa menanam buah karma baik lu. Iya, iya. Untuk terlahir kembali mungkin ke surga atau menjadi manusia lagi. Iya. Oke, Gitu. oke. Maka susah. Iya. Makanya manusia itu spesial. Nah, singkat cerita, aku juga ngelakuin hal yang sama dengan cerita tersebut. Aku buat baik, aku ke vihara, aku benar-benar doa. Ya doa aku ya, maksudnya aku cuma bilang semoga perbuatan baik aku ini bisa bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang nggak bisa berbuat baik lagi. Bisa jadi berkah gitu Iya, ya. buat Oh. berkah buat mereka. Iya. Setelah kejadian itu udah nggak ada, Oh, udah nggak pernah. udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi. Cuma sesekali doang, cuma karena aku udah tahu gimana caranya buat handle-nya. Jadi udah it's not a big deal gitu. Oke. Tapi Maksudnya iya tetap sih. sesekali kayak aku pergi main agak jauh dari kota, Iya. agak hutan. Ada gitu. aja lah Pasti ya. ada yang nempel. Iya. Cuman balik lagi karena aku Buddhis, aku tahu mereka susah untuk berbuat baik. Mungkin ada alasan mereka ngikut aku. Karena Ngerti mau nggak sih? lu mau berbuat baik. Iya, Iya. betul. Ya udah, mungkin kebetulan aku yang peka, Iya. mereka ngikut aku. Ya udah, itu yang aku lakuin, aku buat baik, aku doain buat mereka. Karena mereka nggak bisa berbuat baik. Iya. Berarti itu end era lu ketindihan tuh. Sebenarnya masih ketindihan setelah itu, tapi nggak separah Nggak separah sebelumnya. itu. Oke. Tapi gue kepo deh, lu di Kanada pernah ketindihan gak? Pernah, Oh sumpah. sumpah. Nah ini cerita lagi nih. Agen Oke. kalian belum cerita? Belum. Belum lah, agen kita mah. Udah cerita. Gue nggak mau dengerin. Udah. Oh ya gue cerita. Lanjut. tapi nggak tahu ya. Gue penasaran sih di Kanada karena orang bilang Karena gue aja ngerasain Indo tuh keras banget. iya gue apa-apa Dengan hal-hal seperti itu. Dengan hal sebegitunya. Bali apalagi ya. Iya. masalahnya bukan masalah itu juga. Kalau misalnya gue cerita ke temen gue nih,
mistis banget kalau misalnya di Indonesia. Gue nggak pernah hiking karena gue takut hilang. Iya. Mereka ketawa jing. Terus gue coba kayak, lo coba hiking di Indo. Kan gue di sini masih suka Iya. hiking. Gue juga kayak, gue nggak takut karena setannya nggak ngerti. Nggak Nggak tahu ngerti sih, apa. nggak tahu. Mereka ngomongnya bukan bahasa Inggris, Iya, bro. Iya, gue nggak tahu. Kayak gue merasa di sini at least lebih Aman, tidak terlalu iya. kencang loh. Tapi Iya. apa pengalaman lu kalau yang di sini? Bener, memang tidak terlalu kenceng dan sosok mereka itu nggak kayak di Indo. Kalau di Indo kan ada macan putih lah, Iya. Iya, ada iya. apalah, Monyet Ular lah. lah. pocong lah, Iya. maksudnya bentuknya aneh-aneh banget Iya. kan. Kayak di sini encounter pertama itu April, pas roommate aku, Tahun ini. ya tahun ini. Oke. Terus? Pas roommate aku pulang ke Jakarta, aku tinggal sendiri di apartemen. Malam itu aku juga ketinggalan. Aku juga masa iya sih di Kanada, di Western Iya, country. iya. Lu masih berjumpa dengan hal-hal seperti ini. Iya, Ketemunya iya, siapa iya. sih? Vampir. Ya Iya, udah iya, kalau iya. ganteng enggak apa-apa deh. Jadi hotel Transylvania Iya. Masa nggak mungkin gitu. Aku berusaha berpikir logis, anjing nggak mungkin dah, nggak mungkin. Cuman ada satu malam, aku ketindihan, aku nengok ke kanan, ada orang berdiri, anjing. Astagfirullahaladzim. Aduh, nggak takut banget. Ada orang berdiri di samping aku, anjing. Ini di rumah kamar. Tapi lu lihat Di kamar aku. Lu lihat gak? Aku lihat. Orangnya dari atas sampai bawah. Bener-bener mukanya aku ingat sampai sekarang. Astaga, itu bukan, gue kira ngadep belakang. No, dia liatin aku, dia memang cuma berdiri, diam aja gitu. Serem gak? Tapi atau kayak orang? Bedanya setan sini sama setan Indo Iya. ya. Setan sini itu bentukannya bener-bener enggak aku. Oh, gua kira dia blondie. Enggak tahu. Blondie. Nah, kenapa sorry? Bentukannya tuh rapi gitu, kayak manusia pada umumnya. Oh. Jadi aku mikirnya tuh itu bukan setan, aku mikirnya anjing ini ada yang Maling. manjat, Ada yang maling. iya gitu. Karena apartemen aku tuh cuma 4 lantai Iya, gitu, iya. itu enggak apartemen enggak sih? Ya kayak gitulah pokoknya. Cuma 4 lantai doang anjing. Masa senang. Lebih mungkin maksudnya lebih tinggi lagi ya. Oke, terus Low rise. Iya. Di sini ngomongnya. Terus kayak anjing karena kamar Juan aku nggak pernah tutup jendelanya Oke. gitu. Maksudnya itu possible banget kalau orang Iya. manjat naik ke situ. Itu aku langsung parah, aku tutup mata lagi, Iya. aku buka lagi, hilang. udah hilang. Itu aku langsung cek satu rumah gitu. Iya. Kok aman semua, maksudnya kunci aku kamar mandi semua, aku cek satu-satu. Udah malam itu aku nggak mau mikir panjang karena aku balik lagi. Masa iya di Western Country Iya. ada hal-hal beginian, nggak mungkin Iya. dah. Aku nunggu Juan pulang dulu nih. Oke. Roommate aku mas ya. Iya, selalu. Roommate aku. Kebetulan mamanya roommate aku nih Iya. punya ilmu indra keenam. Banyak lu Set, sekeliling banyak lu. juga, Ini kenapa iya. sih ini kayak teori cewek cakep main sama cewek cakep aja. Ya udah setan mainnya juga sama setan. Iya, orangnya pinter semua. Jadi itu ya, lanjut aja. Terus mamanya Juan bilang gitu. Ya tante udah tahu dari awal kamu videoin apartemen ini sebelum kamu pindah, tante udah tahu. Sorry. Tante udah tahu. Pasti aku belum kasih tahu nih ciri-cirinya gimana. Mamanya roommate aku langsung Sebutin jabarin, ciri-cirinya. describe tuh. Pasti orang bule kan, putih, Oh, udah ngerti. tingginya sekian, Anjing. gitu-gitu. Ih, iya tante gue bilang. Atau kenal. Udah sohib tantenya, Iya. cewek soalnya. Iya. Tapi syukurnya itu tuh dia belum ganggu tuh. Oke, dia cuma Belum. nampakin diri. Atau lah. enggak? Belum. Kalau jadi lu diganggu. Karena kejadian sebenarnya Itu kejadian pertama, gitu. itu baru kenalan itu. Oh, Epilog. Iya. Hai gitu. Jadi kejadian aku digangguin di sini itu masih bulan-bulan lalu, masih Oke, lanjut. Oke, Ini habis masih itu fresh nih. habis itu gimana tuh? Habis itu Gua ada gak pernah denger yang Western Country, sorry banget, makanya gue Ini makanya langsung Iya, justru takut. selalu sama kejadiannya tuh mirip kayak pas aku SMP. Ada level-levelnya dulu. Oke. Awal-awalnya. Ini baru kenalan nih. Tapi bedanya ini tuh Starter ya, lumayan starter. Iya. Tapi ini tuh lumayan kencang gitu. Kayak awalnya cuman suara ini enggak. Ini langsung aja. Langsung gitu. kelihatan langsung lihat diri. ketindihan gitu. Iya. Tapi ketindihannya kayak aku bilang tadi, cuman sehari sekali. Oke. Lama-lama tuh berkali-kali, ngerti? Dalam sehari itu berkali-kali. Di Kanada. Di Kanada. Sama aku tidur jam 5. Mau nunggu azan nggak kenceng lagi di sini.
Nggak ada azan. Iya. Coba gimana? Abis lu pertama kali ngeliat, terus encounter berikut lu yang ngapain? Itu langsung ketindihan itu. Oke. Kagak ada bacot, kagak ada Orang sini langsung straight to the point. Nggak setan, nggak cowok-cowok dia. Episode sebelumnya gue lebih straight to the point. Jadi karena lu kan nyokap temen roommate lu udah deskripsiin orangnya begini. Oh, iya. Begini. Terus habis itu nyokap temen lu ngomong nggak? Kenapa lu digangguin? Enggak, itu tuh belum diganggu. Oh itu belum diganggu? Belum. Itu tuh Dia baru nampakin aku tanya tante itu bakal ganggu nggak? Iya. Nggak kok, aman. Iya. Aman selang beberapa bulan selang beberapa bulan Iya. berarti bulan lalu gitu Iya. kan. Itu tuh baru aku ditindih-tindih gitu. Ditindih. Ada satu momen satu malam ini menurut aku udah parah banget gitu. Kayak kata mamanya roommate aku, kaki tangan aku tuh dipegang, muka aku tuh apa namanya dibekap, dibekep, katanya gitu. Gimana On top of caranya? that, nggak maksudnya di dunia sana. Iya. Nah, tapi berapa tangan yang dia punya? Tapi lanjut aja. Oke. Iya. Oh nggak, sorry. Soalnya rupanya ada dua setannya. Oh, kerja sama ngelawan sendiri. Keroyokan. Iya, keroyokan. Iya. Bukan anjir. Pecun kan. Malam ini. Woi. Lanjut. Anjir, Malam saya di sini nih. Aman deh. Astagfirullah. Nggak, terus ada satu setan cowok, satu cewek yang cowok yang aku lihat, yang cewek aku nggak pernah lihat. Oke. Cuma aku tahu dia ada. Oke. Dipegang singkat cerita, dibekep muka aku. Terus aku merasa malam itu kamar aku panas banget. Anjing. Panas banget. Terus? Kayak ya iya sih, maksudnya aku nggak punya AC kan. Cuma kipas angin air fan kecil begini doang. Iya, maksudnya Lagi summer. Heatwave. Iya. Terus aku udah buka jendela tidur. Wah, tapi sumpah aku Pengap. buka pengap. Panas. Panas banget. Maksudnya aku grew up di tempat yang Panas sebelah loh. panas, Iya. panas banget. Hal begini biasa. Iya, mesti biasa lah. Ya aneh lah, Panas di kenapa lo kepanasan gitu? Panas Vancouver tuh menurut aku Beda gitu. hangat. Iya. Hangat. Tapi bukan panas sampai berkeringat, ngerti nggak sih? Iya. Iya. Jadi menurut aku nggak iya. Maksudnya sampai aku berkeringat ini nggak Nggak Aneh nih. etis ya. Iya. Nggak etis ya. Nggak iya nih. Terus? Kata penglihatan mamanya temen aku, itu tuh heaternya dinyalain sama dia. Oh, pinter anjing. Bisa gitu Kenapa ya? pinter anjing? Tapi masalahnya tuh ini antara percaya nggak percaya. Cuma kalau lu lihat Puterannya? puterannya kagak diputer. Oh. Cuma malam itu panas aja kayak panas banget aja gitu. Anjing. Nggak jelas. Iya. Di situ tuh aku makin kesal, makin ku Kok mau anjing. bayar listrik? Kayak makin ku anjing-anjingin gitu. Woi, Oh, lu bilang, anjing-anjingin nih. iya, ya tapi ini pakai ya. bahasa Indonesia masalah aku Iya. nggak tahu juga dia ngerti apa enggak. Berarti ngerti cuy. Enggak, Takut saya. kayak aku ngerti lu ada. Gua bilang. Kayak dia sense ininya deh. Ini ya, Energi energi negatif. Iya. negatifnya ya. Pokoknya bener-bener dalam hati aku tuh aku bilang anjing lu ya, aku cuma mau tidur anjing. Ya cukup lah aku bilang. Cukup gitu. Makin marah dia. Dia makin marah. Ya udah di situ down aku kan. Kalah aku kan. Anjing, gue pikir anjing nih setan kagak bisa aku pukul. Aku baca ayat Buddhis juga Dia nggak ngerti. Terus Bapak kami nggak coba bapak kami. Udah juga. Ya udah juga. broadcast lagi sih lu. Nggak mempan anjing, sampai ada 3 temen aku yang lain termasuk roommate aku. Itu tuh ke kamar aku kan, kami berempat duduk nih. Mereka nyanyi lagu Kristen anjing. Oke. Di kamar aku. Nyanyi lagu Kristen. di kamar Aku dia. juga baca ayat Buddhis aku Iya. anjing. Berempat. Sumpah itu nggak mempan anjing. Anjing. Aku nggak ngerti kenapa. Terus? Aku nggak ngerti kenapa anjing. Oke, itu gangguan pertama tuh. Nggak, itu tuh peak-nya lah gitu. Oke. Oh, Itu peak, peak-nya. peak-nya. Terus rekomendasi dari teman mamaku. Ini setan tuh udah nggak bisa berpindah lagi, dia memang di situ. Jadi Iya. mau nggak mau kamu harus biasain tinggal bareng mereka. Karena dia lebih netep. Iya, lama iya, daripada lu. itu Oke. tuh memang tempat tinggal dia Ya. gitu. Jadi lu Terus- minta maaf dong. Iya, habis itu katanya harus pakai bahasa Inggris. Harus Kayak canggung ya? Iya. Kayak canggung anjing. Kayak, Canggung ya. excuse me, I'm sorry. I'm sorry. ngapain gitu?
awal-awal tuh karena aku orang yang lumayan emosian. Iya. Aku tuh nggak bisa anjing. Awalnya aku tuh udah mencoba pelan-pelan, excuse me, I'm sorry. Gitu-gitu aku lupa juga gimana aku ngomongnya. Cuman lama-lama makin dia tetap ada gitu. Ketika aku juga marah lagi tuh, anjing lu ya. Gue udah baik sama lu ya. Iya, anjing, aku udah baik-baikin lu nih. Aku udah turunin harga diri aku nih. Aku udah turunin harga diri aku nih, Anjir, anjing. bukan sama manusianya dia udah kayak anjing, anjing. harga diri Iya, gua sumpah. dijatuh. Gue nggak terima lu beginiin gue. Iya, anjing. Terus gimana? Kebangsat. Iya. Ya tetap marah dong, dia tetap gangguin aku jam 5 Dia sumpah. bilang gak tulus lu anjing. Iya. Tai. tahu. orang. Iya. Terus Sumpah jadinya mungkin ini bisa jadi juga bukan dia, mungkin aku udah tersugesti karena aku udah Iya, takut iya, duluan. Iya, iya, benar-benar. Karena kejadian yang lumayan parah tadi, jadi ya aku mungkin udah tersugesti, takut, iya. ya makanya ketindihan terus gitu. Oh, sampai sekarang masih ketindihan? Syukurnya udah enggak. Oh, udah enggak. Ah. Kayak iya, kalau itu sekarang kan. tuh jujur sekarang tuh aku masih kayak skeptis ini bener apa enggak sih. Oke. Jadi sekarang aku lebih mau kayak lebih rasional aja, kayak ini, Oke. ini gara-gara aku cuma takut aja dah. Iya, ya. iya. Enggak beneran dah. Iya, gue tuh orangnya, gue nggak tahu, kayak either gue nggak sensitif atau gue tuh terlalu rasional. Oke. Jadi kalau gue digangguin, gue merasanya mungkin ini, mungkin ini. Jadi gue malah nggak mikirin ke situ dulu. Iya, iya, Tapi kayak beberapa jam kemudian, anjir kok begini ya gitu. Jadi gue bukan berani, tapi gue nggak mikir ke sana. Anjir, gue justru sebaliknya. Oh. Gue skeptical, tapi kayak gue gak peka deh. Oke. Gue kayak anjing gitu tadi kayak ada suara deh, terus gue udah kayak udah kabur gitu. Terus gue udah kayak gak pernah apa-apa lagi sih gitu. Gue pernah begitu juga kayak lu. Gue juga emosian. Iya. Gue juga emosian, tapi di rumah Cowok-cowok emang di emosian rumah gue anjir. di Indo, gue lagi main game. Lu kalau ada yang ngeliatin lama, Iya, berasa lu kan? berasa. Lu berasa kan? Gue ada sekali bener-bener gue lagi main game, gue jadi cupu karena gue berasa di belakang gue ada yang Emang lu ngeliatin. bukan. Gue jadi, gue ada bener-bener gue Lu berasa. barusan lu jangan main bacot. Iya makanya Skill issue. gue gak tahu itu antara gue kurang minum air atau gue emang cupu aja. Skill Gue ada issue sih. berasa gue lagi kayak tiba-tiba kalah kan, kok emosi main. Gue banting bener-bener, gue mute mic gue teriak bener-bener di kamar gue, lu ngentot sekali lagi ya bangsat, gue nggak peduli lu di sini, yang penting lu jangan main gangguin gue pas main. Anjing lu Gue gitu. bener-bener gue kesel banget karena gue lagi main. Gue bener-bener gue mute, lu jangan bener-bener, gue nggak peduli dah lu aja. Gue marah bener-bener, tapi abis itu Hilang. enggak, gue percaya sampai sekarang gue percaya di kamar gue ada di Indo. Gue percaya banget. Tapi abis itu sejak saat itu gue CS kayaknya sama dia. Oh, jadi CS. Kayak gue nggak pernah komunikasi, nggak pernah apa. Tapi kayak kita kayak ya bro-broan aja lah. Siapa Oh, tahu gitu. dia lagi. Lu kalau suruh matiin lampu dia matiin enggak? Nggak sampai begitu. Nah, kan? Tapi gue ada begini. Aku juga enggak Itu begitu kan juga. takut Nah, gue. itu bukan bro-broan, itu pembantu lu. Anjing itu gue udah takut. Gue ada sekali apa namanya? Takut Gue banget. sebelum kesini, literally gue tutup kamar, gue ngobrol. Gue nggak sampai ngobrol, kayak gue bilang, lu jangan main-main ya, begini. Kayak gue ngomong, CS lu. beneran gue ngomongin gitu. Anjir. Jagain ya, ini begini. Terus habis itu ada sekali, gue waktu itu libur ke Kanada, sepupu gue yang nginep di tempat gue. Cuma berani sehari. Sumpah. Sehari itu nggak bisa tidur sama sekali. Dan lu enggak pernah cerita ke sepupu lu? Gue nggak pernah cerita apapun. Katanya begitu kamar gue mati gelap total, takut banget langsung dia nggak bisa tidur, pindah kamar kencing. Tapi gue kayak, jadi rumah gue dari dibangun gue udah di situ. Oh. Jadi lu emang pemiliknya Gue lah ya? yang lebih pemilik, lu yang numpang nih bro. Terus kayak kita udah Setannya yang numpang. iya maksudnya kan kalau lu kan make sense, dia yang tinggalin di situ Iya, duluan iya, kan. iya. Kalau gue kayaknya nih gue duluan nih di sini nih, lu jangan ganggu gue gitu, gue yang punya tempat. Kayak kita ngadu-ngadu teritorial aja nih. Iya. Nanti gue balesan kali ya, kalau itu setan lagi di kasur gue, tiba-tiba gue lihat gue yang mekep gitu. Ngasal ngomong aja. Tapi orang ngasal Nggak. banget ngomong. Enggak, lu bayangin tetangga dia ngintip dia di jendela lagi. Iya, lagi orang gila. Nih orang aja tapi ada. tapi gue percaya banget sih di kamar gue di Indo ada, tapi kayaknya karena gue bro-broan, jadi kita sejak itu tuh gue udah marah tuh, gue udah kesel banget tuh sama itu kamar gue tuh anjing. Ngentot sekali lagi lu ya, gue lagi main dah anjing. Gila, tapi ini video udah lama banget sih. Iya, Tapi Ini aja belum bahas yang aku nengok penunggu lantai 1. anjing.
Lo kalau mau part 2 Iya. mau Nanti episode kita berikutnya Iya. kita jujur happy, enggak gue happy sih. Iya, lu happy sih. Gue juga happy sebenarnya, tapi gue emang orangnya rada takutan aja gitu. Iya, Tapi kalau gue suka denger cerita kayak gini gitu. iya biar abis itu Feli nggak bisa malam-malam tidur. Anjing amit, gak apa-apa, ada enci gue. Mampus lo Fel, Su. Feli tetep. Oke, ya udah. Episode segini ya dulu. Alright, Kalau nah. kalian mau lanjut cerita-cerita penunggu rumah lantai 1, karena gue penasaran juga, please Iya. dong ada part berikutnya. Iya. Gue penasaran sih. Alright then. Ya udah. See you guys. Don't forget to subscribe, like, juga komen dan juga Share. Instagramnya Niko Niko ada bakal nanti ditaruh di sini. Iya. Editor kita udah mulai jago, udah Yeay. bisa taruh Instagram. Alright then, see you Ya again udah. in the next episode. Like, comment, subscribe. Thank you.